Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki sesi 3. Mohon maaf saya terlambat upload mengenai ini ya, perkuliahan ini ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen risiko bank. Jadi di 2 sesi sebelumnya saya menjelaskan mengenai pertama itu penjelasan mengenai manajemen risiko gitu ya. Yang pertama sekali itu pengenalan, lalu berikutnya adalah regulasi, mengapa bank itu perlu dilakukan regulasi, dan ini yang akan kita bahas nanti di di bahan presentasi berikutnya gitu ya. Dan di sesi 4. Di sesi kedua saya menjelaskan mengenai aspek-aspek risiko sebetulnya yang diukur apa saja. Jadi kemarin itu ada 8 aspek ya. 8 aspek dan itu menjadi tingkat kesehatan bank. Kalau dulu kesehatan bank itu diukur tidak hanya dengan CAMELS gitu ya. Capital Asset Management, Earning Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk. Dan tapi sebetulnya sekarang regulator itu sudah merubah gitu ya. Yang diukur itu adalah risk, good corporate governance atau governance. Lalu yang ketiga adalah earning dan keempat adalah capital. Jadi RGEC. Nah, itu yang diukur saat ini oleh regulator untuk kesehatan bank. Nah, di dalam risk itu, di dalam faktor risiko yang pertama, itu ada 8 risiko yang diukur. Ya. Ini aspek pertama yang kita pelajari, yaitu manajemen risiko kredit. Jadi di risiko kredit ini juga dulu diperhitungkan di dalam kecukupan modal dari satu bank, gitu ya. Dulu waktu masih implementasi Basel 1 itu hanya memperhitungkan risiko kredit dan ditetapkan bahwa minimum kecukupan modal bank itu adalah 8% atau diperhitungkan dari modal gitu ya, modal baik tier 1, tier 2 maupun cadangan maupun tier 3 dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi aktiva bank itu ditimbang menurut risiko. Dan itu menjadi persentase dalam pembentukan modal gitu ya. Minimum yang harus dipenuhi bank. Tapi sejak Basel 2 tidak hanya memperhitungkan manajemen risiko kredit, tapi juga mulai memperhitungkan risiko operasional dan risiko pasar gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi yang pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen risiko kredit, lalu nanti contoh implementasinya. Jadi saya ada materi tambahan mengenai contoh implementasinya dan aspek pembentukan cadangan gitu ya, cadangan kerugian. Jadi atas risiko kredit ini bank itu wajib membentuk cadangan kerugian dan itu akan menjadi biaya bagi banknya. Oke. Ini by definisi. By definisi menurut OJK risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak counterparty atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Ya, jadi pihak ketiga, pihak counterparty atau partner dari bank itu dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Oke. Nah, jadi dalam kaitannya dengan aspek modal bahwa risiko kredit ini akan mempengaruhi ke regulasi terkait dengan kecukupan modal. Jadi dia akan menjadi salah satu determinan yang penting gitu ya. Karena hasil studi menunjukkan bahwa kualitas di negara berkembang itu, kualitas kredit itu juga sangat penting. Ya, jadi bahwa risikonya juga lebih relatif lebih tinggi gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian dari kredit gitu. Kredit itu
asalnya dari kata Latin yang awalnya adalah credere atau yang berarti kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kalau dilihat dari penggolongan tujuan penggunaannya, kredit ini ada kredit konsumtif, ada kredit produktif, gitu ya. Kredit konsumtif apa? Ini yang kredit yang diberikan untuk membiayai semua barang-barang yang sifatnya konsumtif, yang bisa memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Jadi misalnya untuk KPR itu termasuk kredit konsumtif. Lalu ada untuk pembelian barang-barang konsumtif gitu ya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu menjadi kredit konsumtif. Sedangkan kredit produktif adalah yang digunakan untuk tujuan produktif untuk usaha gitu ya. Itu sifatnya adalah kredit untuk pengembangan usaha. Dilihat dari jangka waktunya, kredit ini juga ada 3 macam gitu ya. Ada kredit jangka pendek, ini jangka waktunya biasanya maksimum 1 tahun. Lalu menengah dengan jangka waktu maksimum 1 sampai 3 tahun. Kredit jangka panjang ya kredit berjangka yang lebih dari 3 tahun. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa lihat tuh kalau sudah kreditnya lebih dari 3 tahun ini kategorinya sudah kredit jangka panjang. Seperti KPR mungkin kita bisa terka gitu ya rata-rata ini usia KPR itu produknya bisa sampai 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun itu bisa disebut sebagai kredit jangka panjang. Dan sifatnya kredit konsumtif yang jangka waktunya dengan jangka waktunya adalah jangka panjang. Lalu berdasarkan jaminannya ada kredit yang memiliki jaminan, ada kredit yang tanpa jaminan gitu ya. Tanpa jaminan kebendaan gitu. Jadi diberikan atas dasar kepercayaan atau ada jaminan tertentu yang jaminan tertentu yang sebetulnya tidak terikat gitu ya. Misalnya gini, misalnya begini, kalau kita membangun suatu proyek gitu ya dan nilainya sangat besar, misalnya proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol gitu ya, itu kan tidak memungkinkan untuk bagi si debitur itu untuk memberikan jaminan. Jadi mungkin parsial dia akan memberikan secure loan, akan memberikan jaminan tapi tidak full gitu ya karena nilainya akan sangat besar gitu. Tapi mungkin yang dijaminkan nanti adalah proyeknya itu sendiri gitu, penyelesaian proyeknya itu sendiri. Jadi misalnya ada kontraktor infrastruktur, dia kan nanti akan dibayar. Mungkin jaminannya adalah jaminan pembayaran dari pemberi proyek atau bohir. Bohirnya akan memberikan jaminan secara surat bahwa ya kalau nanti proyeknya selesai saya akan transfer ke bank Anda. Gitu. Dan ini yang menjadi uh, menjadi jaminan bagi bank bahwa dia akan memberikan kredit bahwa dan nanti akan dikembalikan berdasarkan pembayaran setelah proyek selesai gitu. Atau yang atau tidak memberikan jaminan sama sekali gitu ya, tidak memberikan jaminan sama sekali itu yang hanya berdasarkan kepercayaan saja seperti apa yang ada itu di kartu kredit. Kartu kredit kan Bapak Ibu dikasih limit fasilitas kartu kredit itu berdasarkan penghasilan dan tidak dilihat apakah ada jaminan atau tidak gitu. Nah, tujuannya apa manajemen risiko kredit ini? Bahwa memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana oleh bank itu tidak terekspos oleh risiko kredit yang bisa menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Ya, jadi ada beberapa mitigasi yang dibentuk gitu ya, dibentuk oleh bank atau lembaga keuangan lainnya supaya risiko kreditnya itu tidak terlalu terekspos pada bank itu. Nanti kita lihat ada beberapa cara, nanti saya sampaikan juga ada beberapa contoh yang dilakukan oleh bank. Nah ini belum lengkap gitu ya. Sebetulnya macam-macam risiko kredit. Jadi tadi seperti yang disebutkan ini ada 4. Nanti saya tambahkan lagi ada di materi tambahan gitu ya. Risiko kredit antara lain adalah risiko akibat kegagalan pihak lawan. Tadi counterparty kita gagal. Lalu ada risiko konsentrasi kredit, misalnya kita terlalu mengkonsentrasikan kredit terhadap satu sektor, sehingga kalau sektornya ini kolaps, maka banknya juga bisa terdampak gitu. Lalu yang ketiga adalah kegagalan settlement dan country risk gitu ya, country risk. Memang ada country risk, nanti saya sampaikan contohnya.
Oke. Pertama konsentrasi. Jadi risiko ini bisa timbul akibat penyediaan kredit itu kepada satu pihak, sekelompok pihak, industri atau sektor atau area geografis tertentu yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar dan mengancam kelangsungan usaha bank gitu ya dalam memberikan kredit. Misalnya bank bisa saja melakukan kesalahan karena sektor, mungkin dalam pertimbangan bank itu di Jawa Barat ini adalah sektor tekstil. Industri tekstil adalah salah satu sektor yang terbesar, maka bank mengkonsentrasikan seluruh kreditnya kepada sektor tekstil. Nah, ini sebetulnya bisa menimbulkan risiko karena kalau sektor tekstilnya kolaps, maka banknya juga bisa terdampak di mana debitur-debiturnya akan default atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang kedua, risiko akibat kegagalan counterparty tadi, pihak lawan. Jadi ya memang pihak lawan kita atau debitur kita ini gagal memenuhi kewajiban. Ya, yang timbul dari jenis karakteristik tertentu, misalnya karena pergerakan nilai wajar atau nilai pasar gitu ya. Jadi misalnya ada debitur kita yang meminjam uang itu dalam bentuk valuta asing, gitu ya, dalam bentuk USD, dan ternyata terjadilah fluktuasi kurs gitu, dan sementara si perusahaan ini cash flow-nya itu semuanya dalam bentuk rupiah gitu ya, dan jadi dia gagal memenuhi kewajibannya karena kewajibannya meningkat gitu, dan itu bisa menjadi aspek penyebabnya yang bisa menyebabkan debitur peminjam gitu ya mengalami kegagalan memenuhi kewajibannya gitu. Atau misalnya ada case proyeknya tidak selesai gitu ya, jadi atau bencana alam yang mungkin bisa berpengaruh terhadap penyelesaian proyek debitur sehingga mengalami kegagalan. Lalu dari jenis transaksi gitu ya. Misalnya transaksi ini dipengaruhi oleh tadi nilai wajar atau nilai pasar. Nilai wajarnya dipengaruhi oleh pergerakan variabel tertentu. Misalnya tadi itu ada perubahan kurs gitu ya. Sehingga kewajiban dia dalam bentuk rupiah makin besar. Sementara cash flow dia, bisnisnya itu dalam bentuk rupiah. Ya. Bilateral juga bisa, jadi nilai wajar kontraknya ini bersifat positif, bernilai positif, maka lembaga keuangannya bisa terekspos risiko kredit. Tapi kalau nilai wajar kontraknya bersifat negatif, maka lawannya yang terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan. Kegagalan settlement ini akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Nah, ini kegagalan settlement ini bisa terjadi misalnya dalam kredit ekspor atau kita membukakan LC, ya, letter of credit. Jadi kalau ada debitur kita yang bisnisnya adalah di bidang ekspor impor gitu ya, dan misalnya gitu ya dia mengekspor barang kepada pihak tertentu di luar negeri gitu ya, misalnya entah dia ke Afrika atau ke negara manapun gitu ya, ke Malaysia gitu ataupun ke Eropa gitu, dan ternyata sampai di sana itu kan harus dipenuhi dengan dokumen-dokumen, dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi bank membuka LC gitu ya, bank dari sana membuka LC dan mensyaratkan, jadi kalau mereka mau membeli produk dari Indonesia untuk impor gitu, jadi dari Indonesianya ekspor, dan mereka mensyaratkan ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi. Jadi waktu barang dikirim bersamaan dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh importir di luar negeri gitu, atau eksportirnya nasabah kita di dalam negeri. Dan ternyata sampai di sana dokumen-dokumen itu dianggap tidak memenuhi syarat oleh importir di luar negeri. Sehingga bank ini akan mengalami risiko gagal bayar. Misalnya si eksportir ini yang di nasabah kita, debitur kita ini punya kredit juga di kita gitu.
punya kredit juga di kita, dan dia menerima pembayaran dari luar negeri dengan ekspor. Ternyata gagal settlement karena penyelesaian pembayaran karena dokumen dinilai misalnya tidak memenuhi diri pihak luar negeri gitu ya, sehingga pembayarnya ke dalam negeri ini akan tertunda gitu ya, atau mungkin sama sekali tidak dibayarkan gitu ya. Dan ini atau terjadi sengketa sehingga kreditnya tidak terbayar. Lalu ada country risk, ini berkaitan dengan ketidakpastian kondisi di satu negara gitu ya, yang bisa menimbulkan gejolak gitu ya, sehingga eh, perusahaan itu bisa gagal memenuhi kewajibannya. Seperti tadi misalnya rasionalisasi, eh, ada pengambilan alihan aset oleh negara gitu ya, risiko politik, devaluasi nilai tukar sehingga debitur kita tidak bisa memenuhi kewajiban karena turunnya kurs yang menjadi cash flow dia. Nah, ini country risk ini bisa bersifat sovereign risk, transfer risk, dan macroeconomic risk, di mana pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya, ini sovereign risk. Transfer risk, di mana pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan falas untuk memenuhi kewajibannya karena ada pembatasan, gitu ya, ada pembatasan tertentu. Lalu macroeconomic risk, karena pihak asing tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk menjaga stabilitas di negara dia. Ini terkait dengan country risk. Nah, ini ada beberapa contoh ya berkaitan dengan penyebab kredit macet, misalnya dari internal perusahaan itu gitu ya. Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit dari bank itu sendiri gitu ya. Ini cukup sering gitu ya. Jadi self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit itu sendiri. Dari internal bank juga bisa jadi karena kurangnya keterampilan dalam mengelola kredit gitu. Misalnya ada RM, salah seorang RM, relationship manager dari satu bank yang membiayai kredit kontraktor, dan pembayarannya dengan perjanjian bahwa si kontraktor ini akan mentransfer uangnya ke bank gitu ya, atau bohirnya pemberi proyek berjanji akan mentransfer uangnya ke bank kalau proyeknya selesai. Nah, kalau RM-nya ini kurang antisipatif gitu ya, kurang pengetahuan, kurang keterampilan, bisa jadi dia tidak memonitor atau tidak meminta dan tidak memonitor komitmen itu gitu, sehingga pembayarannya dialihkan ke bank lain, dan itu bisa menyebabkan si debiturnya default gitu ya, antara kesengajaan ataupun tidak gitu ya, itu nanti dilihat case by case. Lalu kurang baiknya sistem informasi manajemen, mungkin ini sudah cukup jarang sekarang gitu ya, karena dengan perkembangan IT saat ini gitu ya, umumnya semua bank sudah memiliki sistem informasi manajemen yang baik gitu ya. Jadi dia tahu by real time kondisi bank itu paham kondisi by real time kondisi dari masing-masing debitur. Kondisi kredit dari masing-masing debitur. Lemahnya organisasi manajemen dari bank yang bersangkutan, betul ini bisa terjadi gitu. Misalnya dalam organisasi kredit itu yang baik sekarang dipisah antara unit bisnis yang bertemu dengan debitur, menyalurkan kredit kepada debitur, dengan unit risk, manajemen risiko yang akan ikut memutus pemberi limit kredit dari pengajuan dari nasabah gitu ya. Jadi ada dua unit, jadi itu sifatnya adalah disebut dengan fungsi 4 eyes gitu ya, dipisahkan antara fungsi memutus kredit itu antara yang mereview dengan yang mengusulkan gitu ya, dengan yang mengusulkan dari unit bisnis dengan yang mereview dokumen dari unit risk gitu, dan itu keputusannya harus bersama. Tapi kalau salah satu tidak setuju, bisa jadi maka kredit itu tidak diputus, dan
Kalau banknya sistem manajemennya masih lemah, mungkin keputusan itu hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga cukup beresiko gitu ya, cukup beresiko terjadinya adanya self dealing tadi gitu. Itu contoh lemahnya organisasi. Lalu tidak adanya kebijakan perkreditan, ya ini memang ada kebijakan perkreditan yang lengkap yang menjadi dasar atau acuan dari satu bank itu dalam melakukan pemberian kredit. Bagaimana bank itu melakukan mitigasi, apa filosofi yang dianutnya itu adanya kebijakan perkreditan. Lalu kurangnya pengawasan kredit oleh bank mungkin sehingga ada kemungkinan cash flow itu tidak tidak masuk ke debitur atau tidak kembali ke bank. Adanya sikap ceroboh, lalai gitu ya, itu juga mungkin banyak beberapa kasus ini hanya karena masalah kecerobohan, kelalaian gitu ya. Misalnya surat persetujuan kredit yang sudah diterbitkan lalu itu suratnya tersebar gitu dan itu bisa jadi terjadi menyebabkan kredit yang disalurkan itu tidak sesuai. Itu faktor-faktor internal dari bank, lalu dari eksternal juga banyak faktor yang bisa terjadi. Ini misalnya bencana alam, kejadian lain, itikat baik nasabah yang diragukan. Jadi nasabahnya sendiri sebetulnya tidak beritikat baik untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Lalu kegiatan perekonomian makro sendiri yang di luar jangkauan bank untuk memperkirakan gitu ya. Seperti kenaikan BBM, bank sendiri tidak bisa memperkirakan kapan pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM. Dan ini mungkin berdampak kepada usaha dari para debitur. Lalu adanya persaingan usaha yang cukup tajam di antara bank, sehingga bank tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan. Jadi karena tingkat persaingan yang tinggi, banknya cenderung ceroboh dalam menyalurkan kredit. Adanya tekanan dari pihak luar, pihak politik, kekuatan politik di luar bank. Ada memang cukup mungkin terjadi gitu ya, dan mungkin juga sudah terjadi bahwa ada memang tekanan-tekanan dari pihak luar untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan atau industri tertentu gitu ya. Ini yang sehingga penilaian dalam pemberian kredit itu menjadi tidak independen dan berisiko dalam kesehatan kreditnya sendiri. Lalu adanya kesulitan kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian yang sudah disepakati antara nasabah dengan bank. Misalnya suatu waktu debiturnya dia mengalami default dan kreditnya ini adalah secure loan dengan jaminan, dan saat jaminannya akan dieksekusi yang sesuai dengan kesepakatan gitu ya, ternyata tidak dapat dilikuidasi karena ada kegagalan, misalnya karena ada tuntutan hukum dan lain-lain. Ini bisa juga dilihat dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif misalnya siklus bisnis dan industri yang menurun, lalu ketergantungan bahan baku yang tinggi kepada pemasok. Nah, ini juga harus direview oleh pihak bank bahwa bahan baku gitu ya, supplier buyer dia itu tidak tergantung hanya kepada satu atau dua customer atau satu dua supplier gitu yang membuat berisiko terhadap kelangsungan bisnis usaha nasabah. Lalu ada juga secara kualitatif debiturnya mungkin melakukan intervensi bekerja sama dengan kantor akuntan publik sehingga laporan keuangannya itu sebetulnya fiktif. Lalu reputasi juga shareholdersnya pemegang saham perusahaan ini mungkin tidak baik reputasinya sehingga kalau diberikan kredit juga maka akan kemungkinan defaultnya cukup besar. Lalu shareholdernya sendiri, pemegang saham sendiri tidak memiliki komitmen untuk going concern. Jadi tidak untuk menjalankan usahanya, justru dia tidak memiliki komitmen untuk melanjutkan usahanya. Jadi dia hanya untuk mengajukan kredit dan
usahanya tidak dilanjutkan gitu ya, sehingga kreditnya ini akan bermasalah. Atau dia tidak memiliki keahlian dalam bidangnya, ini cukup banyak juga gitu yang sifatnya coba-coba gitu ya, dan itu bisa dilihat secara kualitatif debitur ini tidak memiliki kapabilitas untuk berusaha di sektor tertentu gitu yang selama ini dia tidak geluti gitu ya. Dan itu bank harus pertimbangkan baik-baik apakah aplikasi kredit mereka itu bisa diakses. Jadi ada case misalnya ada perusahaan kontraktor yang selama ini bidang usahanya adalah mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan tiba-tiba dia memutuskan untuk membuat air minum dalam kemasan gitu. Dan dia tidak punya expertise, tidak punya keahlian dalam membuat air minum dalam kemasan. Ini cukup berisiko. Ada juga kemungkinan dari aspek kuantitatif. Misalnya dalam pemberian kredit itu kan kita memperkirakan gitu ya, sebetulnya dalam 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan kapasitas dari perusahaan dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Cash flow perusahaannya akan selalu dilihat, dan ini bisa jadi cash flow yang disusun terlalu optimis gitu sehingga tidak sesuai dengan realita gitu ya. Side streaming penggunaan kredit, ini penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kredit ini memang sifatnya harus tepat jumlahnya kredit yang diberikan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau dia lebih, mungkin terjadi side streaming, debiturnya akan menggunakan untuk faktor-faktor lain gitu ya. Misalnya diberikan kredit usaha karena kelebihan limitnya, lalu dia gunakan juga untuk membeli rumah gitu. Itu maksudnya side streaming. Atau diberikan kredit juga jumlahnya kurang gitu, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan debitur. Nah ini juga beresiko karena debiturnya tidak bisa melanjutkan usaha juga dengan misalnya untuk mengerjakan proyek itu dia membutuhkan limit sekitar taruhlah 50 miliar gitu ya, dan tiba-tiba bank itu memutuskan hanya memberikan 10 miliar. Ini percuma gitu, kalau diberikan dengan limit seperti itu maka usahanya juga tidak berjalan juga, maka justru kreditnya akan relatif berisiko. Harga jual produk tidak kompetitif, debiturnya juga terlalu ekspansif, ini bisa jadi rencana usahanya itu terlalu ekspansif yang sulit untuk direalisir. Ada juga markup, jadi biaya proyek itu sebetulnya 100 lalu di markup dan diajukan kredit gitu ya, misalnya menjadi 200 sehingga pemberian kreditnya pun salah gitu, salah dan beresiko bagi bank. Lalu secara realisasi penjualan debiturnya sendiri lebih rendah dari rencana. Nah ini ada beberapa tahapan. Jadi dalam operasional kredit itu ada beberapa tahapan, mulai dari tahap aplikasi. Ini juga sudah harus diawasi, diverifikasi gitu ya dari tahap awal. Debitur mengajukan kredit, diverifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit gitu ya, bukan fiktif. Lalu ada tahap berikutnya adalah tahap analisis, ya analisisnya harus tajam, mencakup beberapa faktor dari debitur itu. Jadi kalau dulu tuh ada 5C gitu ya, nanti di beberapa slide berikutnya ada dijelaskan. Lalu tahapan berikutnya adalah pencairan kredit. Kredit bisa jadi sudah disetujui ternyata tidak bisa dicairkan, misalnya karena ternyata dokumen-dokumennya ini cacat hukum gitu ya, dan tidak ada persetujuan atau tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang gitu di perusahaan itu sendiri. Misalnya untuk mengajukan kredit tidak cukup hanya debitur, diatur di akte pendirian perusahaannya sendiri gitu ya. Untuk pencairan hanya bisa dilakukan antara dengan 2 tanda tangan dari direktur dan komisaris gitu ya. Ternyata komisarisnya tidak pernah memberikan tanda tangan, tidak memberikan otorisasi untuk mengajukan kredit sehingga pencairan kreditnya itu tidak bisa dilakukan. Ini kalau kita lihat dari aspek operasionalnya ya. Lalu pemantauan kredit juga, dari pemantauan bahwa semua kovenan kredit itu harus dipenuhi gitu ya, mulai dari jaminan, asuransi itu harus dipenuhi. Lalu
kunjungan on the spot gitu ya ke lokasi nasabah. Itu harus rutin dilakukan untuk memantau usaha dari debitur. Jadi pengawasan sendiri pada bank itu, di perusahaan itu mencakup harus ada pengawasan aktif dari dewan direksi dan komisaris dari bank. Adanya kebijakan dan prosedur, adanya proses dalam identifikasi, mengukur, memantau, dan mengenali risiko. Juga adanya sistem pengendalian intern yang akan mengecek gitu ya setiap pemberian kredit yang dilakukan. Nah, ini kewenangan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, jadi bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penyediaan dana yang sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh komisaris. Jadi kebijakannya sendiri sebetulnya sudah disusun oleh bank itu sendiri gitu ya. Dan bahwa penerapan manajemen risiko itu dilakukan secara efektif. Dan komisaris juga akan memantau penyediaan dana, termasuk penyediaan dana dalam jumlah besar yang diberikan kepada pihak terkait. Lalu ada risiko juga dari sisi misalnya kecukupan SDM untuk risiko kredit. Jadi harus memiliki relationship manager, relationship officer gitu ya, analis kredit yang memadai dan memiliki skill yang cukup. Lalu ada organisasi manajemen risiko kredit gitu ya. Ada unit bisnis yang melakukan aktivitas pemberian kredit, ada unit manajemen risiko yang menilai dan ikut memutus sebetulnya kredit, ada unit pemulihan kredit recovery kalau ada terjadi penanganan kredit bermasalah. Jadi ada beberapa unit yang harus dimiliki bank itu sendiri gitu ya, yang mengorganisir supaya manajemen risiko dari bank itu, manajemen risiko kredit di bank itu cukup berjalan efektif. Lalu bagaimana dengan strateginya? Strateginya harus jalan dengan visi perusahaan sebetulnya. Visi perusahaannya, tujuannya yang terutama dengan pertimbangan going concern untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha. Juga ada strategi mengenai tingkat resiko, toleransi resiko yang bisa diambil. Jadi setiap bank itu mungkin berbeda-beda toleransi resikonya dalam pemberian kredit. Lalu ada tadi adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Nah, ini analisis kredit tadi sebagaimana yang saya sebutkan bahwa bisa yang umum biasa dilakukan dalam praktek itu adalah satu dengan pendekatan 5C. Jadi menilai debitur itu dari sisi karakter, ini berdasarkan tingkat kepentingannya, karakter, capacity, capital, condition of economy, dan kolateral atau jaminan. Jadi yang paling penting nomor satu adalah karakter. Jadi menilai moral, watak, kejujuran, tanggung jawab dari si debitur atau person in charge dari perusahaan itu dalam melakukan kegiatan usahanya. Ya, bagaimana kita mengecek ini? Sebetulnya bisa dicek dari hubungan dia dengan pihak lain, gitu. Di dalam dunia usaha kita akan tahu sebetulnya dari partner bisnis dia, dari rekanan-rekanan dia, gitu ya, dan bagaimana dia dalam kehidupan sehari-hari itu pun ikut diukur, gitu ya, bahwa dia akan bertanggung jawab atas kredit yang diberikan. Lalu capacity, yang kedua adalah kapasitas atau kemampuan dari debitur itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Jadi tidak serta-merta kalau diberikan kredit dengan limit besar, tapi sebetulnya kapasitasnya untuk membayar tidak cukup untuk memenuhi kewajiban itu. Jadi ini dipertimbangkan. Capital menilai modal yang dimiliki, jadi pemberian kredit itu tidak semena-mena itu hanya untuk kebutuhan usaha itu seluruhnya full dari bank, tapi juga bank akan menilai apakah debitur ini memiliki modal sendiri, ya, dan dia memiliki kemampuan sendiri juga gitu. Jadi dalam ada porsinya gitu, ada modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Lalu aspek berikutnya adalah kondisi ekonomi.
Ya ini menilai kondisi ekonomi, prospek bisnis ya dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Lalu terakhir jaminan. Oke. Nah ini analisisnya menurut Bara ada beberapa pertimbangan dalam persetujuan kredit, yaitu tujuan kredit digunakan untuk apa dan sumber pembayarannya dari mana, profil risiko dari debitur sendiri. Jadi dilihat dari kinerja historis industri tempat debitur menjalankan usaha. Misalnya secara historis ternyata sektor tekstil di Jawa Barat kurang bagus. Nah ini mungkin akan menjadi pertimbangan juga. Lalu kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi bisa dilihat dari lingkungannya di mana bisnis itu menjalankan usaha. Lalu bagaimana dengan aspek pemasaran dan aspek teknis dasar gitu ya dalam menentukan proyeksi keuangannya si debitur ini. Lalu dari analisa keuangan dan terakhir dari aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit. Analisis kinerja keuangan historis sendiri bisa dengan analisa rasio keuangan vertikal dan horizontal. Nah, sebetulnya risiko kredit ini akan berpengaruh kepada kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, atau kalau ini dulu itu disebut dengan CAR itu gitu ya, Capital Adequacy Ratio. Pendekatannya bisa dengan standarisasi dan pendekatan berdasarkan internal rating. Jadi semenjak Basel II itu sebetulnya sudah menggunakan rating dari bank itu sendiri, tapi bisa juga dilaksanakan standardized gitu ya, sama gitu pendekatannya, atau berdasarkan dari rating masing-masing debitur. Standardized misalnya adalah debitur menunggak 90 hari, maka pencadangan kredit yang harus dibentuk sebesar 100%. Gitu. Nah, itu standardized. Tapi kalau internal rating bukan. Jadi dinilai dari kondisi usaha debitur. Nanti ratingnya seperti dengan rating dari lembaga pemeringkat internasional gitu ya. Ada AAA, lalu AA+ gitu. Dan itu adalah internal rating base. Nah, ini contoh di atas ini peringkat risiko tagihan kepada pemerintah. Tagihan kepada pemerintah Indonesia itu dinilai risikonya 0 gitu ya. Jadi apapun ratingnya sebetulnya risikonya dinilai 0 karena pemerintah pasti akan selalu memenuhi kewajiban. Tapi kalau kepada negara lain bisa jadi untuk kalau dia kemungkinannya diberi rating 0% negara itu, maka maka dia akan masuk rating AAA dengan kalau kemungkinan defaultnya dinilai 0% dan seterusnya. Jadi kalau negara-negara tanpa peringkat ratingnya apa? Ini 100% risikonya. Gitu. Ini juga untuk kepada sektor publik gitu ya dan kepada bank pembangunan. Ini adalah bobot resikonya. Jadi contoh kalau dilihat berdasarkan peringkat tagihan tunai. Tagihan tunai itu dinilai risikonya 0 karena umumnya karena sifatnya tunai dan umumnya selalu dibayar full. Itu ya, ini contoh berdasarkan peringkat. Oke. Ini dengan metode agunan lalu dengan internal rating base. Ya, nah ini ada parameter-parameternya, ada probability of default, loss given default, exposure at default, dan effective maturity. Ini saya bahas di slide tambahan aja ya. Nanti saya sampaikan slide tambahan bagaimana mitigasi risiko terkait dengan internal rating base. Oke. Saya masuk dengan materi tambahan gitu ya. Ini nanti saya share juga di grup. Manajemen risiko kredit. Oke. Nah, ini kita kembali lagi cerita sedikit by definisi gitu ya mengenai risiko kredit. Jadi risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait kegagalan dari counterparty atau lawan dari bank dalam memenuhi kewajibannya. Contoh, Bank A memberikan KPR kepada debitur. Jadi saat memberikan kredit tersebut, bank itu memiliki risiko
bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan itu akan gagal membayar bunga ataupun pokok yang diterimanya, pokok kredit yang diterimanya. Jadi resikonya timbul bahwa kredit yang diberikan ini ataupun obligasi yang dibeli ternyata tidak bisa dibayarkan kembali. Jadi bentuk kewajiban pihak lain dari bank gitu ya, gagal memenuhi kewajibannya. Nah ini mengapa diatur pertama kali pada Basel, ini memang merupakan resiko terbesar yang dihadapi gitu ya. Dan memang pendapatan utama bank itu adalah dari kredit gitu ya. Sehingga kalau seluruh debiturnya besar, jumlah debiturnya yang gagal bayar gitu ya, atau default, maka bank itu bisa mengalami kerugian akibat kredit yang bisa menghancurkan modal bank dalam waktu singkat. Nah ini contoh, Barclays Bank pada 1993 mengumumkan kerugian sebesar 244 juta. Ya, dan dia sudah membentuk pencadangan 2,5 miliar pound sterling untuk kredit kategori diragukan dan macet dalam tahun tersebut. Di mana antara lain kredit ini disalurkan kepada IMRI, pengembang properti, yang di mana kredit IMRI ini sendiri macet disebabkan oleh krisis properti yang terjadi di Inggris pada awal tahun 90-an. Lalu bagaimana mengelolanya? Jadi bank itu mengelola dengan sejumlah teknik gitu ya, yang disebut dengan mitigasi, credit risk mitigation untuk mencegah kerugian akibat dari kredit. Yang pertama adalah model pemberian rating atau grading seperti di slide sebelumnya tadi, misalnya AAA, BB gitu ya. Jadi untuk diberikan rating. Dan ini untuk mengukur risiko dari satu perusahaan individual ataupun kolektif, ataupun untuk banyak perusahaan gitu ya, misalnya dalam industri yang sama atau dalam segmen kredit yang sama gitu ya. Ini bisa diberikan pemeringkatan. Lalu manajemen portofolio. Nah, ini manajemen portofolio berarti bank ini akan membatasi kredit kepada portofolio kreditnya kepada sektor-sektor tertentu ya, untuk menjaga keamanan dari portofolio kreditnya. Sekuritisasi ini misalnya adalah asset backed security. Jadi bank itu mungkin saja menjual portofolio kreditnya kepada pihak lain dan digunakan untuk membeli portofolio aset yang lain yang dinilai lebih aman. Lalu agunan, ada aspek agunan kolateral, karena ini akan menjadi salah satu pengurang dari besarnya pencadangan yang bisa berdampak kepada kecukupan modal bank gitu ya, KPMM atau KAR tadi. Lalu bank juga harus mengawasi pemantauan cash flow dari nasabah. Jadi bisa debitur itu diawasi berdasarkan cash flow transaksinya. Dan juga bank itu harus memiliki recovery management. Jadi manajemen yang akan menindaklanjuti kalau terjadi kredit bermasalah gitu ya. Nah ini grading ya. Jadi bank ini bisa melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan bank untuk menetapkan satu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan atau yang dikenal sebagai probability of default. Probabilitas kemungkinan untuk default atau menunggak. Jadi hal ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kreditnya tidak terkonsentrasi pada kredit yang berkualitas buruk, gitu ya. Dan grading model dari bank itu diatur juga di Basel II. Lalu tadi mengenai portofolio, bank ini harus meyakini bahwa kreditnya tidak terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah tertentu. Ya, bisa dilakukan dengan untuk mencegah terjadinya risiko yang sifatnya sistemik, dan ini bisa dilakukan dengan cohort analisis gitu ya, yang dapat digunakan baik pada kredit korporasi maupun perorangan. Nah ini contoh bagaimana suatu bank mengukur gitu ya, sebetulnya sektor mana di satu daerah itu yang
apa namanya yang dominan gitu ya di suatu daerah dalam perekonomian suatu daerah. Seperti ini di Jawa Barat, kalau kita lihat bahwa sektor terbesar porsinya dalam menggerakkan perekonomian di Jawa Barat adalah industri pengolahan. Ini nilainya proporsinya sampai 41 tahun 2021 itu 41,8%. Jadi dari total pendapatan domestik regional bruto di Jawa Barat 41% ini berasal dari sektor industri pengolahan. Ya mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu juga itu ada di mana gitu ya. Ada di Bekasi, ada di Kerawang. Di situ ada kawasan industri, ada kawasan Egypt apa yang lalu yang apa namanya yang eksportir kendaraan gitu ya. Nah, itu umumnya adalah industri pengolahan. Nah, ini sektor-sektor yang di perekonomian Jawa Barat. Jadi mungkin saja bank itu bisa jadi akan mengkonsentrasikan juga kalau di Jawa Barat dia akan masuk di sektor industri pengolahan. Yang cukup besar lagi yang mana misalnya ini ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Bukan tidak mungkin bank juga akan memperhatikan lebih ke sektor-sektor ini gitu ya, karena memang potensi usahanya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari struktur pendapatan domestik regional bruto di satu daerah gitu ya. Jadi dia akan lihat konsentrasi bisnisnya ini ada di mana. Lalu juga dilihat sebetulnya misalnya kreditnya ini lebih besar portofolionya ada di mana di Jawa Barat misalnya. Bank akan melihat, oh ternyata potensi kredit ininya itu paling besar ada di kredit untuk pemilikan rumah tinggal atau KPR gitu ya, di mana porsinya itu sudah mencapai di Maret 2021 itu mencapai 10,81 triliun gitu. Atau 10,81% pertumbuhannya, tapi portofolionya ini mencapai 117.000 miliar atau 117 triliun kredit untuk KPR di Jawa Barat. Lalu di sini juga ada gambaran sebetulnya non-performing loan-nya ada berapa persen di masing-masing sektor. Gitu ya. Di masing-masing sektor kredit yang diberikan perbankan di daerah Jawa Barat. Kalau kita lihat yang cukup tinggi antara lain di industri pengolahan sendiri gitu. Industri pengolahan sendiri walaupun dia adalah sektor ekonomi terbesar tapi kreditnya ini hanya nomor 4 dan NPL-nya itu atau kredit bermasalahnya itu cukup tinggi persentasenya sebesar 11%. Nah, ini bank bisa jadi membatasi sektor-sektor di satu tempat di mana mereka beroperasi gitu ya dengan memberikan rating. Misalnya di sini mereka beranggapan bahwa ada satu bank yang beranggapan bahwa sektor telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi ini adalah sektor yang menarik. Lalu farmasi juga cenderung menarik. Lalu ada beberapa sektor-sektor yang dinilai bank itu netral. Misalnya pupuk, rokok, pulp and paper gitu ya. Ada 29 sektor yang dinilai netral. Ada yang cenderung waspada gitu ya. Jadi bank juga akan berhati-hati misalnya dalam memberikan kredit pada saat itu kepada sektor-sektor ini, misalnya karet di Jawa Barat atau ini di satu daerah gitu ya, hotel bintang 4 dan bintang 5 gitu. Nah, ini cenderung waspada atau waspada sama sekali gitu ya. Nah, ini cenderung untuk dihindari gitu oleh bank. Misalnya di satu daerah tertentu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Misalnya di sini industri baja gitu ya, misalnya ini di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat sektor ini termasuk waspada bagi bank itu gitu. Tekstil, produk tekstil ini juga termasuk yang waspada. Oke, mitigasi berikutnya tadi disebutkan dengan sekuritisasi gitu ya, mengemas, menjual sebagian dari portofolio kreditnya kepada pihak lain atau investor dalam bentuk surat berharga ya. Kadang-kadang dikenal juga dengan asset backed securitization gitu ya. Jadi bank itu mengurangi exposure pinjamannya dengan menjual dan ditukar dan dia belikan lagi dananya itu untuk investasi pada aktiva lain yang dinilai risikonya lebih rendah. Itu sekuritisasi. Lalu kolateral atau agunan, ini adalah aset yang dijanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit, gitu ya, dijaminkan. Dan ini akan memiliki peranan penting gitu kolateral ini. Bisa dalam bentuk fixed asset gitu ataupun bukan non fixed asset gitu ya agunannya. Jadi agunan bergerak gitu ya, yang agunan yang tidak bergerak gitu ya seperti properti.
Ini yang paling umum, perumahan atau bangunan pabrik gitu ya, atau tanah gitu. Ini sebagai jaminan. Dan jaminan ini sebetulnya akan menjadi pengurang begitu kalau terjadi bermasalah, pengurang bagi resiko bank. Lalu bank juga akan mengalami harus juga memantau cash flow dari monitor cash flow dari debitur-debiturnya gitu ya, untuk memahami bahwa kemungkinan terjadinya default kalau misalnya cash flow-nya ternyata menurun aktivitasnya dibanding yang lama. Jadi makanya Bapak Ibu waktu mengajukan kredit kadang-kadang diminta rekening korannya selama ini gitu ya, untuk mengetahui bahwa ternyata cash flow-nya ini berjalan dengan baik. Jadi bank itu mungkin akan memberikan perhatian khusus kalau rekening koran perusahaannya itu ternyata aktivitasnya menurun gitu ya. Jadi mungkin apakah usahanya juga ikut menurun, mungkin banknya akan meneliti lebih lanjut. Lalu recovery management, memang ini kalau terjadi pinjaman itu default atau macet gitu ya, suatu pinjaman default atau macet, bank ini akan mempunyai tim khusus yang akan melakukan akuisisi, dan ini bukan akuisisi, likuidasi gitu ya, likuidasi agunan gitu, atau melakukan penagihan. Dan ini akan menjadi faktor loss given default gitu ya, dan adalah faktor perkiraan kerugian yang bank akan mampu tanggung akibat terjadinya kredit macet gitu. Jadi ini sebetulnya salah satu agunan tadi akan masuk dalam perhitungan juga di loss given default. Nah, ini contoh dari internal rating tadi Bapak Ibu. Gitu ya, untuk pemberian rating kepada debitur gitu ya. Pendekatannya bisa macam-macam. Ini dengan pendekatan individual ya, jadi cadangan cadangan kerugian akibat kredit ini atau yang sering disebut dengan CKPN ini dilakukan pendekatan individual. Jadi masing-masing debitur itu diukur gitu ya, untuk memproyeksikan terjadinya kerugian. Atau bisa pendekatan kolektif. Ini misalnya untuk kredit-kredit yang sifatnya massal seperti kartu kredit gitu, dan massal, dan ini diperhitungkan cadangan berdasarkan pendekatan kolektif dengan berdasarkan kemungkinan kredit itu rugi gitu ya, expected credit loss, yang menghitung komponen tadi, probability of default, loss given default, dan earning at default. Ya, ini modelnya seperti itu. Nah, sebetulnya stagingnya bahwa debitur itu default, berapa harus dicadangkan, kalau sekarang itu dengan adanya penerapan PSAK 71, kita bisa lihat probability of default ya, PD of stage 3 aset. Jadi asetnya nanti akan dibagi 3 stage. Debiturnya menunggak sampai dengan 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Nah, ini probability-nya, secara definisi probability adalah ukuran kemungkinan bahwa suatu event akan muncul. Ya, di mana kemungkinan itu dibuat antara 0 dengan 1. 0 itu mengindikasikan bahwa tidak mungkin, 1 mengindikasikan kepastian, pasti probabilitasnya muncul. Itu yang dimaksud dengan probability. Lalu definition dari default. Default ini adalah gagal bayar gitu ya. Ya, jadi didefinisikan sebagai jumlah yang pasdu, yang telah jatuh tempo. Jadi pasdu itu jatuh tempo setelah 90 hari atau lebih. Gitu ya. Atau pada beberapa kasus lain tidak ada default, tetapi kemampuan dari debitur sendiri diragukan. Nah, jadi kalau kita gabung ini probability dan default, ini adalah probability of default adalah kemungkinan bahwa satu counterparty dari bank itu gagal untuk memenuhi kewajibannya. Nah, dengan PSAK 71 sebetulnya probability of default ini akan dihitung 100% kalau dia sudah pasdu lebih dari 90 hari. Jadi debitur tidak memenuhi kewajibannya lebih dari 90 hari, maka kemungkinan debitur itu menunggak sudah menjadi 100%.
Gitu ya. Kalau dia sudah menunggak lebih dari 90 hari, maka ini secara teknis saja bagaimana penerapan dari rating tadi ya, rating. Nah, ini implementasinya gitu ya, berapa kemungkinan kredit itu loss. Itu adalah berdasarkan probability of default dikali loss given default dikali earning at default. Sederhananya begini, probability of default tadi adalah persentase kemungkinan debitur itu gagal bayar kalau dia individual gitu ya. Loss given default ini adalah 1 minus recovery rate. Recovery rate-nya itu sendiri adalah dari agunan tadi. Jadi kemungkinan agunannya akan tereksekusi gitu ya. Bisa atau dia kemungkinan debiturnya bisa membayar kewajiban gitu. Jadi loss given default ini misalnya recovery rate-nya misalnya taruhlah 60%. Gitu. Jadi loss given default-nya 40%. Jadi semakin besar agunan itu kemungkinan bisa tereksekusi, bisa atau debiturnya untuk melakukan pembayaran, maka loss given default-nya akan menurun karena recovery rate-nya meningkat. Earning at default ini adalah limit kredit yang diberikan, ya, limit kredit yang diberikan, dan probability of default adalah kemungkinan suatu debitur itu menunggak. Dan inilah yang menentukan sebetulnya cadangan kerugian dari suatu bank gitu ya, cadangan kerugian akibat dari pemberian kredit gitu ya. Jadi bisa di individual ataupun kolektif, bisa dengan di rumusnya adalah probability of default, loss given default dikali earning at default. Jadi kalau agunannya bisa tereksekusi, justru LGD-nya loss given default-nya akan menurun. Gitu ya. Sementara earning at default ini adalah limit kreditnya sendiri. Apa yang digunakan dalam menghitungkan probability of default? Ini ada beberapa model yang bisa digunakan. Misalnya menurut Basel ini probability of default per debitur atau berdasarkan kondisi indikator ekonomi makro gitu. Dan juga berdasarkan data historis atau berdasarkan forecast gitu. Jadi setiap bank akan menimbang sesuai risikonya masing-masing. Nah, ini contoh impact dari penerapan PSAK 71 ya. Nah, ini PSAK 71 mengenai cadangan kerugian bank gitu ya akibat pemberian kredit. Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa bank itu sekarang bisa mengkategorikan bahwa debiturnya itu masuk di stage 1, stage 2 ataupun stage 3. Jadi ingat kalau dia stage 3 ini probability of default-nya sudah 100% gitu ya. Apa kriterianya stage 1? Kalau dia sudah pasdu 0 sampai 30 hari. Atau dia menunggak kewajibannya 0 sampai 30 hari. Stage 2 kalau dia menunggak 31 sampai 90 hari. Stage 3 adalah kalau dia menunggak lebih dari 90 hari. Nah, berapa cadangan yang harus dibentuk? Nah, ini stage 2 pun sebetulnya sudah lifetime credit loss. Jadi pencadangannya harus 100%. Stage 3 juga pencadangannya 100%. Sedangkan kalau stage 1 akan diukur 12 bulan kemungkinan credit loss itu dalam 12 bulan ke depan. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu teman-teman bagaimana risiko kredit dan bagaimana contoh-contoh dari bank dalam melakukan mitigasi gitu ya. Bank melakukan mitigasi terhadap risiko kredit bisa mulai dengan menggunakan rating, mengawasi cash flow, membatasi portofolio gitu ya. Kepada sektor-sektor tertentu yang dinilai berisiko bagi bank. Oke. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Nanti file yang untuk materi tambahan ini akan saya kirimkan ke WA Group. Dan kalau ada pertanyaan mungkin kita lanjutkan nanti di sesi 4. Baik, terima kasih.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.